Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya bersama kawan saya Rizal Dimas akan mempresentasikan beberapa materi tentang perkuliahan hukum pidana yang kami laksanakan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun untuk mempersingkat waktu, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Saya Taufik Hidayat, NIM 2019-498, asal Sulawesi Tengah. Selanjutnya saya silakan kepada kawan saya. Silakan. Baik, saya sendiri akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Ahmad Rizal Dimas, NIM 2019-494 dari Mojokerto. Oke, demikian perkenalan singkat kami. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan waktu, kita masuk kepada pembahasan, di mana di sini kami akan membahas hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Sebelum itu, izinkan kami membahas terlebih dahulu tentang unsur-unsur tindak pidana yang akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Silakan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan macam jenis tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama yaitu macam jenis tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP terdiri dari 569 pasal. Buku 1 tentang aturan umum pasal 1 sampai pasal 103. Buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai pasal 488. Buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai pasal 569. Macam jenis tindak pidana ini terbagi 3, yaitu crimes atau kejahatan. Yang kedua itu delicts, kejahatan ringan. Yang ketiga, contravention atau pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah delik hukum atau res delicti, yaitu suatu perbuatan merupakan delik hukum apabila sejak semula sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum sebelum ditentukan dalam undang-undang. Kalau pelanggaran adalah delik undang-undang atau wage delik, baru dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang. Lalu ada unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana kali ini ada 2, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini meliputi 1, perbuatan atau kelakuan manusia. Lalu yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan pidana. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Lalu yang kedua yaitu unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur tersebut meliputi yang pertama yaitu kesengajaan atau dolus, yang kedua kealpaan atau culpa, yang ketiga niat, ornamen, yang keempat maksud, occurred, yang kelima dengan rencana lebih dahulu,
atau mad for the death rate. Yang keenam, perasaan takut atau fresh. Itulah penjelasan singkat dari macam jenis tindak pidana atau unsur tindak pidana. Saya kembalikan lagi kepada Mas Taufik. Oke, terima kasih Mas Dimas. Tadi telah dijelaskan tentang unsur-unsur dari tindak pidana. Ada dua secara garis besar, yaitu ada objektif, unsur objektif, dan juga ada unsur subjektif. Nah, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada poin pembahasan yang yaitu tentang kejahatan terhadap nyawa dan juga kejahatan terhadap tubuh. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan terhadap nyawa pada kejahatan terhadap nyawa yang lebih khusus itu mengenai tentang pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan. Yang pertama kita akan membahas tentang pembunuhan bayi. Nah, pasal yang mengatur tentang pembunuhan bayi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita sering sebut dengan KUHP yaitu terdapat pada pasal 341. Nah, bunyinya seperti ini kawan-kawan. Bahwa seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, yang kedua itu diatur pada pasal 342 yang berbunyi bahwa seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut dan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, pada pasal 341 dan pasal 342 kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pasal 341 mengatur tentang pembunuhan terhadap anak yang itu melakukan sebagai pembunuhan pokok begitu. Dan selanjutnya ketika melihat pada pasal 342 merupakan pembunuhan terhadap anak dengan rencana. Nah, sebagaimana dijelaskan Mas Dimas tadi bahwa di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur. Nah, pasal ini itu tidak akan berlaku jika seorang pelaku itu tidak melakukan unsur-unsur yang ada dalam pasal ini. Di dalam pasal ini juga terdapat dua unsur. Yang pertama unsur objektif dan yang kedua unsur subjektif. Nah, dalam pasal 341 kita dapat mengambil bahwa unsur subjektif yaitu unsur yang mana ini merupakan tindakan. Mohon maaf, ini merupakan sebuah kealpaan ataupun sebuah kealpaan ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh seorang ibu. Misalnya di sini kita dapat melihat frasa bahwa seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa. Nah, di sini menjadi unsur objektifnya, unsur subjektifnya yaitu sengaja. Jadi seorang ibu sengaja merampas nyawa anak tersebut. Nah, dan menjadi unsur subjektif atau yang berada pada ibu itu sendiri yaitu merampas nyawa. Nah, begitu pula dengan pasal 342 tentang pembunuhan anak dengan rencana. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kejahatan terhadap nyawa yang lebih khusus tentang
pengguguran kandungan atau mematikan kandungan. Nah, pada pengguguran kandungan ini itu kita dapat di dalam pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggunakan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, di mana di sini kawan-kawan telah dijelaskan bahwa ketika ada seorang wanita yang menggugurkan ataupun mematikan kandungannya, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada unsur objektif dan ada unsur subjektif seseorang dalam melakukan pengguguran. Nah, misalnya dalam pasal ini kita dapat mengambil frasa, yaitu frasa yang terkandung dalam unsur objektif, yaitu seorang wanita dengan sengaja. Sengaja itu merupakan unsur objektif dari tindak pidana itu sendiri. Nah, dan unsur subjektif yaitu menggugurkan atau mematikan kandungannya. Nah, sebagai tambahan bahwa sebelumnya pasal yang mengatur tentang pengguguran kandungan itu hanya diatur dalam KUHP, tapi kemudian hari muncullah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana di situ juga mengatur tentang aborsi atau menggugurkan kandungan. Nah, dalam sini ada pengecualian bahwa seseorang dapat melakukan aborsi, yaitu terdapat pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, yaitu yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Jadi itu kawan-kawan tentang kejahatan terhadap nyawa, lebih khusus kepada pembunuhan anak dan juga pengguguran kandungan atau mematikan kandungan. Nah, contoh kasusnya saya ingin berikan contoh kasus di mana contoh kasus pembunuhan anak, yaitu yang terjadi di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh seorang wanita muda yang tinggal di Ogan Komering, yaitu Sumatera Selatan, yang membunuh bayinya. Nah, alasan dari pembunuhan bayi tersebut itu karena malu. Nah, dalam hal ini belum malu karena apa? Malu karena belum mempunyai suami, tapi dia sudah melahirkan. Nah, berita ini, contoh ini dilansir dalam Detikcom. Selanjutnya, contoh kasus tentang pengguguran bayi. Nah, kalau contoh kasusnya ini sangat banyak ya untuk pengguguran bayi. Nah, yang saya ambil di sini yaitu sebagaimana yang terjadi terhadap dua pasangan muda-mudi, yaitu Reni Eka Saputri dan Arin Sugesti, yaitu telah melakukan aborsi. Aborsi di suatu rumah sakit. Di sini juga dilansir pada Detikcom. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan terhadap kejahatan terhadap nyawa. Selanjutnya, kejahatan terhadap tubuh akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Baik, terima kasih Mas Taufik. Kejahatan terhadap tubuh. Di sini saya akan mengambil pasal KUHP, yaitu pasal 351 KUHP. Yang pertama, yaitu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Dalam buku tersebut juga memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Jadi pasal 351 tindak pidana kejahatan tubuh ini terdapat kayak unsur atau apa ini, macam jenis tindak pidana itu kayak perasaan tidak enak, mengakibatkan perasaan tidak enak, terus rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Itu kayak salah satu unsur bisa melaporkan tindak pidana terhadap tubuh dalam pasal 351 ini. Lalu yang kedua itu rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Yang keempat yaitu merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Lalu contoh kasus dari tindak pidana kejahatan tubuh yaitu akibat perbuatan pelaku, korban berinisial DSS yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama itu mengalami lebam di kepala. Jadi saya ulas ini ya kasusnya ya. Karena masalah sepele, bola kayak si anak duduk bangku SMP ini dia main biliar. Lalu bolanya itu kena sikut orang. Karena si korban ini kesal, lalu si korban ini kesal, lalu si pelaku ini ditempeleng kayak gitu. Saat ini yang bersangkutan diamankan di Mapolres Tebet Tinggi, ditetapkan sebagai tersangka. Kayak itu kan termasuk seperti mengalami rasa sakit, lalu luka kayak gitu itu termasuk dalam pasal 351 KUHP. Penganiayaan. Iya, penganiayaan. Ya. Terhadap tubuh. Kayak gitu, Mas Taufik. Oke, tadi ya, penganiayaan terdapat pada pasal 351 dan sampai kepada pasal 358. Tapi kita mengambilnya pada pasal 351. Di sini juga ada unsur objektif dan unsur subjektifnya gitu kan. Unsur objektifnya yaitu sengaja. Jadi seseorang sengaja untuk melakukan penganiayaan itu merupakan unsur objektif yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya tadi dicontohkan kasus ya ada sebuah perkelahian ya di tempat biliar. Jadi ketika bolanya disenggol dengan siku, terus si korban ini menempeleng gitu. Menempelengnya kan ini dengan sengaja. Itu merupakan sebuah unsur objektif. Adapun unsur subjektifnya yaitu memukul, menempeleng itu merupakan unsur dari subjektif dari memukul. Nah, jadi itu yang telah kami paparkan, materi yang telah kami paparkan. Saya Taufik Hidayat dan kawan saya Mas Dimas memohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan yang ada pada video kali ini, dan juga jika ada kelebihan, mohon jika ada kelebihan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua seperti itu. Saya akhiri.
Mungkin Mas Dimas ada tambahan? Cukup. Oh, cukup ya. Oke, cukup. Ya, Cukup terkait materi yang kami sampaikan tentang kejahatan terhadap nyawa kejahatan dan juga kejahatan dan terhadap tubuh. penganiayaan Nah, tubuh. atau kita sering jumpai dengan penganiayaan terhadap tubuh. Penganiayaan. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada lebihnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan ilmu kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record.